Sistem mendukung keputusan pemilihan laptop dengan menggunakan metode SAW. Anggota kelompok yang pertama dari Putu Megarini, yang kedua dari Made Kresna Darmawan, dan yang ketiga ada Visena Rifanata. Adapun latar belakang dari sistem yang kami buat ini adalah laptop merupakan salah satu alat kebutuhan yang hampir setiap orang perlukan pada saat ini, baik itu untuk menunjang pekerjaan maupun menunjang pembelajaran mereka. Hal tersebut dapat dilihat di mana pada setiap tahunnya penjualan laptop semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah sistem perhitungan dan penentuan dalam pemilihan produk laptop terbaik dengan menggunakan metode SAW. Sehingga, dari latar belakang tersebut ditariklah sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimanakah cara penentuan pemilihan laptop sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh calon pembeli. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan produk laptop dengan menggunakan metode SAW. Dengan harapan, sistem yang dikembangkan ini dapat membantu bagi calon pembeli laptop untuk memilih laptop sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Sistem mendukung keputusan. Sistem mendukung keputusan adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkombinasian masalah dengan kondisi semi terstruktur maupun tak terstruktur. Bagian dari metode SAW yang kami gunakan yang pertama itu, kami menentukan sebuah kriteria, selanjutnya menentukan rating kecocokan dengan alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga, membuat metrik keputusan berdasarkan kriteria. Dan yang keempat, melakukan normalisasi metrik. Dan yang kelima, melakukan perankingan dengan bobot yang telah didapatkan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Megarini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai demo aplikasi sistem rekomendasi laptop. Nah, pada halaman pertama disajikan informasi mengenai data laptop. Nah, di sini kami menggunakan dataset laptop yang kami dapatkan dari kaggle.com. Nah, di sini disajikan informasi mengenai data laptop mulai dari mereknya, kemudian produk, tipe produknya, kemudian CPU yang digunakan, resolusi layarnya berapa, kemudian ukuran layar, kemudian kapasitas RAM, berat dan harga. Nah, di sini terdapat 1296 data laptop. Untuk melihat spesifikasi laptop secara lengkap dapat menggunakan button aksi ini. Nah, dapat dilihat spesifikasi laptop secara lengkap. Kemudian menu atau halaman yang kedua yaitu pengaturan kriteria. Nah, pada halaman ini disajikan informasi mengenai pengaturan kriteria dan bobot. Nah, pada kelompok kami menggunakan 5 kriteria. Yang pertama, inci atau ukuran layar. Kemudian kriteria yang kedua yaitu berat laptop, kemudian kriteria yang ketiga kapasitas RAM, kemudian kriteria yang keempat resolusi layar, dan kriteria yang terakhir yaitu harga. Nah, setiap kriteria tersebut mengandung bobot, mulai dari bobot yang terendah yaitu sangat rendah, kemudian rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, pada setiap kriteria tersebut dicocokkan apakah kriteria inci termasuk benefit atau cost. Nah, kriteria inci termasuk benefit karena semakin besar ukuran layar laptop tersebut akan semakin bagus. Kemudian, untuk kriteria berat termasuk cost karena semakin rendah atau semakin kecil berat laptop maka semakin bagus. Kemudian untuk RAM termasuk benefit, kemudian untuk resolusi layar termasuk benefit, dan harga termasuk cost karena semakin rendah harga laptop semakin bagus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu yang ketiga yaitu metode SAW. Pada menu metode SAW ini terdapat 3 submenu yaitu matriks nilai, normalisasi matriks, dan preferensi matriks. Nah, pada halaman matriks nilai ini disajikan informasi mengenai nilai-nilai pada setiap kriteria sudah dirubah atau sudah dikonversi menjadi angka. Dapat dilihat misalnya pada laptop merek Asus dengan tipe produk
X553SA dengan kriteria yang pertama yaitu inci, ukuran layar sudah dirubah menjadi angka yaitu 15,6. Kemudian kriteria yang kedua berat yaitu 2,2, kemudian dengan RAM 4, resolusi layar 1366 dan harga 369,00. Nah, semua data laptop ini yang memiliki 5 kriteria tersebut dikonversi menjadi angka. Nah, kemudian dilanjutkan pada halaman submenu yang kedua yaitu normalisasi matriks. Nah, pada halaman matriks normalisasi ini atau normalisasi matriks ini disajikan informasi mengenai hasil normalisasi yang didapatkan dari perhitungan pembobotan dari masing-masing kriteria yang telah dikalikan dengan menggunakan metode normalisasi rumus SAW. Nah, dapat dilihat hasil normalisasi dari tiap-tiap kriteria yaitu seperti ini. Nah, misalnya produk laptop yang pertama yaitu X55 didapatkan hasil normalisasi pada kriteria yang pertama yaitu inci atau ukuran layarnya yaitu 0,847, kemudian berat 0,313, kemudian RAM 0,625, kemudian resolusi layar yaitu 0,355, kemudian harga 0,4715 dan seterusnya. Nah, kemudian nilai-nilai yang ada pada matriks normalisasi ini kemudian akan kembali dibobotkan dan akan mendapatkan hasil yang dapat dilihat pada halaman preferensi matriks. Nah, pada halaman preferensi matriks ini nilai-nilai pada masing-masing laptop yang ada pada halaman normalisasi sebelumnya tersebut akan dikalikan dengan bobot pada setiap kriteria, kemudian dijumlahkan dan akan mendapatkan total akhir dari pembobotan. Dapat dilihat seperti contoh produk atau tipe laptop yang pertama X553SA dengan nilai inci 0,254, berat, RAM, resolusi layar, dan harga akan mendapatkan total pembobotan total akhirnya yaitu 0,45208 dan seterusnya berlaku juga pada laptop-laptop selanjutnya. Menu yang terakhir yaitu hasil rekomendasi. Nah, pada menu atau pada halaman hasil rekomendasi ini akan disajikan mengenai informasi hasil rekomendasi laptop yang kita inginkan berdasarkan pengaturan kriteria yang sebelumnya telah kita atur. Nah, selanjutnya saya akan mencoba sistem rekomendasi laptop ini. Nah, kembali ke halaman pengaturan kriteria. Nah, di sini saya akan mengatur kriteria dan bobotnya. Pertama, untuk ukuran layar yang laptop yang saya inginkan yaitu berukuran sedang. Nah, kriteria inci ini termasuk benefit. Kemudian untuk berat laptop saya inginkan rendah. Nah, berat ini termasuk cost. Kemudian untuk kapasitas RAM-nya saya inginkan tinggi. Nah, RAM ini termasuk benefit. Kemudian resolusi layarnya yaitu sedang. Dan resolusi layar ini termasuk benefit juga. Kemudian untuk harga saya inginkan rendah. Dengan harga ini termasuk cost. Kemudian simpan pengaturannya. Kemudian kembali ke hasil rekomendasi. Nah, dapat dilihat hasil rekomendasi laptop berdasarkan kriteria yang saya inginkan tadi mendapatkan hasil
laptop dengan merek yaitu Razer, dengan tipe produk yaitu Blade Pro, dengan resolusi layar 4K Ultra HD, dengan ukuran layarnya yaitu 17,3, RAM 32 GB, kemudian dengan berat 3,49 kg dengan harga 5499,00, dan nilai SAW yang didapatkan yaitu 0,705. Nah, merek Razer ini merupakan merek laptop atau rekomendasi laptop yang mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian misalnya saya ganti lagi pengaturan kriterianya. Misalnya inci saya inginkan rendah, kemudian beratnya itu sangat rendah, kemudian RAM sedang, resolusi layarnya yaitu sangat tinggi, kemudian harganya itu sedang. Saya simpan datanya, kemudian lihat di hasil rekomendasi. Nah, hasil rekomendasi yang didapatkan yaitu dengan peringkat pertama dengan merek laptop yaitu Vero, dengan tipe produk yaitu K146, dengan resolusi layar yaitu 1920x1080, kemudian dengan ukuran layar yaitu 14 inci, dengan RAM 4 GB, berat 1,22 kg, harga 202,90, dan nilai SAW yang didapatkan yaitu 0,565. Nah, sekian presentasi dari demo aplikasi sistem rekomendasi laptop. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang source code dari sistem yang kami buat. Untuk alur daripada sistem kami sendiri, yaitu pertama sistem kami mengharuskan user untuk masuk, kemudian user melakukan login, lalu user memilih untuk data laptop yang ingin dilakukan perhitungan SAW. Terdapat dua pilihan, jika iya maka user dapat lanjut untuk memasukkan kriteria untuk penghitungan cost dan benefitnya. Namun jika tidak, user dapat kembali dan melakukan tambah data. Tambah data di sini sendiri untuk menambahkan data laptop lain yang mungkin user ingin bandingkan dengan data laptop yang sudah ada. Setelah itu user masukkan kriteria untuk beberapa benefit dan cost yang dianggap penting. Setelah itu program akan melakukan penghitungan secara SAW atau Simple Additive Weighting. Kemudian data akan ditampilkan oleh program. Setelah itu selesai. Kita masuk ke bagian yang pertama. Pada source code ini kita seperti biasa terdapat menu welcome, my account, dan setting. Ini pada dashboard. Dan tersedia juga untuk logout. Pada sistem login ini mengharuskan user untuk menambahkan email dan password yang kemudian akan tersimpan pada database. Nah, selanjutnya ini untuk memasukkan bobot daripada kriteria yang dimiliki oleh user. Untuk bobotnya sendiri di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. User dapat memilih bebas untuk membandingkan kriteria yang ditentukan. Di sini juga ada RAM, kemudian ada price, screen resolution yang pada akhirnya akan dibandingkan satu sama lain untuk menentukan hasil daripada rekomendasi yang paling kuat. Ada juga inch. Nah, ini kemudian di sini ada beberapa data yang dimana user
setelah menginputkannya, beberapa inputnya akan ditampilkan seperti processing, server side. Kemudian pada echo route akan dipanggil untuk menampilkan ID, company, product, skin resolution, inch, RAM, weight, price euros, nilai preferensi, kemudian aksinya untuk menampilkan rekomendasi yang paling kuat. Di sini data-data tersebut digunakan untuk bekal program untuk menghitung SAW. Nah, kemudian ini terdapat source code tambah laptop. Tambah laptop ini digunakan untuk apabila user ingin membandingkan jenis laptop lain, maka user diharuskan memilih tambah data di situ. Kemudian jika user ingin membandingkan daftar laptop yang sudah ada, juga ada beberapa data yang sudah disimpan pada database. Nah, ini untuk melihat source code untuk melihat data laptop yang sudah ada. Di situ sudah ada pilihan untuk tipe, inch, screen resolution, CPU, RAM, memori, GPU, sistem operasi, berat, dan harga. Di sini kita menggunakan list group item ya. Itu untuk mendisplay dari lihat laptop yang sudah kita simpan. Ini tambah laptop yang tadi. Nah, kemudian untuk ini ada source code tambah laptop baru, di mana kita bisa import data dari tabel mahasiswa untuk maksud saya ekspor data menuju tabel mahasiswa. Di sini kita diharuskan memasukkan beberapa data untuk tambah laptop baru. Nah, diantaranya yang harus dimasukkan berdasarkan kriteria tadi. Lalu apabila kita setuju, bisa kita pilih tambah. Kemudian ada beberapa source code penting. Yaitu di sini kita menggunakan beberapa data, kita gunakan iset untuk mengecek apakah data tersebut sudah ada apa belum. Kemudian untuk settingnya sendiri kita menggunakan beberapa option, di mana optionnya sendiri menggunakan get all key, sehingga kita dapat menampilkan value-value daripada controller yang sudah dimasukkan. Nah, kemudian pada laptop controller sendiri ini memanggil data-data tadi, yaitu data daripada company, product, type name, inch, screen resolution, dan lain-lain, untuk kemudian dimasukkan ke dalam rumus penghitungan SAW. Kemudian ini terdapat rumus penghitungan SAW. Nah, pada hal ini untuk kita menggunakan dolar $K dan menggunakan memanggil $C1, C2, C3, C4, dan C5, kita memanggil kriteria tadi untuk dimasukkan ke dalam dekode option, sehingga dapat memberikan opsi rekomendasi yang kuat bagi user. Nah, setelah itu dapat berhasil menyimpan pengaturan bobotan, lalu kita dapat melihat hasil rekomendasi yang paling kuat dari penghitungan yang dilakukan oleh sistem. Mungkin untuk data yang lain bisa dilihat dari program kita, karena pada program tersebut terdapat banyak sekali source code dijelaskan, apalagi pada menu apps dan view tentunya, yang menampilkan data-data yang akan muncul pada halaman web.